Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan dengan materi KD 3.13 menerapkan pelaporan aktivitas kas kecil dan KD 4.13 melaporkan aktivitas kas kecil. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi transaksi keuangan. Yang kedua, siswa dapat mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas kecil. Yang ketiga, siswa dapat melaporkan aktivitas pengelolaan kas kecil dengan tepat sesuai SOP yang berlaku. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian transaksi keuangan dan bukti-bukti transaksi. Untuk kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan pembahasan tentang pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas kecil. Untuk dapat membuat laporan aktivitas kas kecil, kita harus mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas kecil sesuai dengan SOP yang berlaku. Setiap penerimaan dan pengeluaran kas kecil harus dicatat dan disertai dengan bukti transaksi sebagai bagian sahnya penggunaan kas kecil. Pelaporan aktivitas kas kecil harus berdasar pada keadaan sebenarnya, disertai bukti transaksi yang valid dan telah ditandatangani oleh pihak-pihak berwenang. Dengan demikian, pelaporan kas kecil dikatakan sah oleh bagian keuangan karena valid, transparan, kredibel, dan akuntabel. Langkah-langkah penyusunan laporan kas kecil. Yang pertama, mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas kecil secara rinci dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Yang kedua, memvalidasi bukti transaksi. Cek apakah sudah terdapat tanda tangan, stempel, dan tanggal terjadinya transaksi. Apabila sudah ada, berarti keabsahan bukti transaksi tersebut valid dan dapat dilanjutkan ke proses pencatatan. Yang ketiga, mengklasifikasi mana yang termasuk penerimaan dan mana yang termasuk pengeluaran. Yang keempat, memindahkan saldo sesuai dengan jumlah nominal dan tempatnya. Baik, di dalam langkah penyusunan laporan kas kecil ini, kita sudah mempelajari ya yang pertama dan kedua. Sekarang kita akan melanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu mengklasifikasi mana yang termasuk penerimaan dan mana yang termasuk pengeluaran, serta memindahkan saldo yang sesuai dengan jumlah nominal dan tempatnya. Baik, kita langsung saja kita buat laporan kas kecil ini dengan menggunakan komputer dan program Excel. Langkah yang pertama adalah kita buka program Excel ya, kemudian kita klik File, New, Blank Workbook, kemudian Create. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Kemudian kita buat laporan kas kecil yang terdiri dari yang pertama adalah judul laporan. Judul laporan terdiri dari tiga keterangan. Yang pertama yaitu nama perusahaan. Di sini nama perusahaannya adalah PT Wahana Baja. Kita ketik dengan menggunakan huruf kapital
Kemudian nama laporan. Nama laporan kita ketik di sini, laporan kas kecil. Kemudian periode laporan. Periode laporan yaitu 31 Desember 2019. Nah, setelah kita buat judul laporan, kita langsung ke tabel, atau kita buat kolom-kolom yang terdiri dari yang pertama adalah tanggal, kemudian keterangan atau transaksi, kemudian nomor bukti, kemudian penerimaan, kemudian pengeluaran, kemudian saldo. Di sini kita buat tabelnya ya dengan cara mengklik format cell, kemudian border, kemudian kita pilih garisnya ya. Nah, ini sudah jadi tabelnya. Kita besarkan kolomnya, yaitu format kolom auto fit kolom ya. Kemudian kita buat di sini. Nah, tanggal ini terdiri dari dua, yaitu tahun dan tanggal ya. Di sini kita buat tambah satu kolom lagi, yaitu insert sheet kolom. Kita pindahkan kolom tanggal, kita kopikan saja ke sebelahnya ya. Kemudian ini di merge, digabung. Kemudian kita kecilkan kolom ini ya. Kita buat di sini bulan Desember tahun 2019. Enter. Kita blok bulan ini sampai sini. Kemudian kita klik format cell, alignment kita rubah menjadi 90 derajat tulisannya. Kita gabung row-nya, kita match. Nah, di sini akan terlihat ya bulan Desember 2019. Kemudian di sini ada kolom tanggal, sehingga kita mudah untuk menuliskan atau mencatat transaksi dari tanggal awal sampai dengan tanggal yang terakhir ya. Kita mulai saja, kita catat yang pertama. Yang pertama adalah, kita lihat soalnya di sini ada saldo bulan lalu sebesar 1.250.000. Di sini ditulis tanggalnya tanggal 1. Kemudian di sini ditulis saldo bulan
karena nomor bukti ini sudah tercatat di bulan sebelumnya, yaitu di bulan November, kita kosongkan, kita isi penerimaan karena saldo merupakan penerimaan. Kita masukkan ke dalam kolom penerimaan. Ketikkan saja angkanya sesuai apa adanya, tidak perlu diberikan titik atau tanda rupiah. Kemudian kita langsung berikan di sini format cell, ya, kita pilih accounting, kemudian simbolnya sini kita cari rupiah. Ini kita harus satu-satu. Nah, ini rupiah. Kemudian oke. Nah, di sini ada tampilan rupiah sebesar Rp1.250.000. Kemudian untuk pengeluaran kita kosongkan, ya. Ini kolomnya atau tulisannya kita centering semua, ya. Pengeluarannya kita kosongkan. Kemudian saldo sama dengan penerimaan, kita buat rumus menjadi sama dengan, kemudian sorot kolom E, kemudian enter. Nah, ini hasilnya menjadi Rp1.250.000, saldonya sama. Kemudian kita catat transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua yaitu tanggal 1 Maret 2019, pengisian dana kas kecil dari perusahaan sebesar Rp5.750.000. Kita ketikkan di sini masih tanggal 1. Ya. Kita ketik keterangannya, pengisian dana kas kecil sebesar, kita masukkan di sini, kita ketik apa adanya, yaitu Rp5.750.000. Kita enter. Kemudian saldonya kita buat rumus dengan cara sama dengan, kemudian sorot kolom saldo, ya. Kemudian di sini ada G6 ditambah dengan sorot lagi kolom E7 sama dengan Rp7.000.000. Kemudian kita catat lagi yang kolom pengeluaran. Di sini ada pengeluaran, yaitu masih di tanggal 1 Desember. Di sini ada membayar langganan surat kabar harian Kompas sebesar Rp175.000. Kita buat di sini keterangannya, pembayaran langganan, atau di sini biaya langganan koran, ya. Biaya langganan koran, kita ketikkan, kemudian kita masukkan kolom pengeluaran sebesar Rp175.000. Kemudian saldonya menjadi, kita masukkan rumus sama dengan 7 juta dikurangi dengan kolom pengeluaran F8, ya, G7 dikurangi F8 sama dengan Rp6.825.000. Ini sudah otomatis
sudah otomatis terisi. Kita kopikan ke bawah saldo ini ya, supaya ini akan mengisi secara otomatis apabila kita mengetikkan transaksi berikutnya. Misalkan kita masukkan lagi yaitu tanggal 3 Desember. Di sini ada pembelian ATK dari toko buku Santosa. Kita tulis di sini ATK, masukkan ke kolom pengeluaran yaitu sebesar Rp325.000. Kita lihat, nah di sini saldonya menjadi Rp6.500.000. Kemudian kita masukkan terus sampai dengan selesai ya. Ini apabila sudah selesai, kita masukkan semua transaksinya dari transaksi penerimaan, pengeluaran, kemudian saldo. Kemudian kita tutup buku atau laporan kas kecil tersebut ya. Kita tutup. Sebelumnya kita atur dulu ini judulnya, kita buat match ya supaya di tengah. Ini juga sama, ini juga sama ya. Nah setelah itu kita tutup, kita jumlahkan semuanya. Yang pertama untuk di sini ada nomor bukti untuk pengisian dana kas kecil. Kita beri nomor bukti BKM 01, artinya bukti kas masuk nomor 1. Kemudian biaya langganan koran kita beri nomor bukti BKK 01, artinya di sini bukti kas keluar yang pertama. Kemudian ATK kita beri nomor bukti BKK 02. Nah setelah transaksi kita masukkan semua, kita tutup buku kas kecil ini yaitu dengan kita beri garis ya. Kita anggap ini sudah selesai, kita tutup, kita beri garis bawah, kemudian kita jumlahkan. Kita hapus dulu ini ya, terlalu banyak menghapusnya, kita ulang. Kita jumlahkan, kita jumlah di sini, kita beri jumlah. Kemudian kita jumlahkan kolom penerimaan dan kolom pengeluaran. Kolom penerimaan kita beri tanda sum, enter ya. Untuk pengeluaran sama ya, kita kopikan saja di sini ya. Ini kolom pengeluaran. Kemudian untuk saldo kita ambil saldo terakhir sama dengan ini ya. Otomatis ini balance ya antara penerimaan, pengeluaran dan saldo. Pengeluarannya berjumlah Rp500.000. Nah, kita tutup ya pengeluarannya ini, kita tutup laporannya sampai di sini. Silakan bila ada pertanyaan nanti akan Ibu jawab di sesi
Google Classroom atau di Google Meet ya. Untuk materi selanjutnya minggu depan adalah laporan kas kecil sistem Impress. Di dalam laporan kas kecil sistem Impress nanti akan dijelaskan cara-cara atau langkah-langkah untuk menyusun laporan kas kecil sistem Impress secara lengkap beserta pembuatan akun-akun dari akun yang didebet ya. Semoga materi kali ini dapat dipahami. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.